cuman pengen menyiapkan produk sesuai dengan apa yang aku pakai, sesuai dengan kebiasaan aku cara merawat kulit, yaitu yang Della Puspita, belakangan seolah menghilang dari layar kaca. Wajah cantiknya sudah tidak menghiasi judul sinetron yang ditayangkan di televisi. Della Puspita mengakui, dirinya sudah mengurangi aktivitas syuting. Dia kini menekuni kesibukan baru, berbisnis skincare sampai catering. Della kini memilih mencari penghasilan, dengan berjualan skincare. Aku sibuknya sekarang yang pertama mengurangi kerjaan syuting. Aku udah setahun benar-benar udah vakum, tidak menerima tawaran apapun, walaupun tawaran itu sangat menggiurkan ya. Iya menggiurkan banget itu. Terus aku lebih fokus ke jualan skincare sama bisnis catering sama coba-coba usaha kayak nge-supply satpam gitu loh. Karena aku kan kemarin-kemarin tuh kan bisnis kayak buka warung makan, buka salon, aku nyambi sambil syuting gak kepegang, yang ada berantakan cuma jadi buang-buang duit. Waktu itu aku sempat buka kayak warung seafood gitu, udah habisnya lumayan ya, cuma bertahan 6 bulan tutup dengan duit buat foya-foya ya kan, daripada kayak gitu. Jadi yaudah aku ngambil apa namanya tindakan tegas ya, aku tidak syuting tapi aku fokus untuk menjadi wanita karier berbisnis ya. Ajarin ya, ini kan barista bisnis juga. Kenapa memilih untuk bisnis skincare dan kuliner gitu? Apa permintaan dari suami kan? Atau memang udah capek? Padahal kan jiwanya Kadila kan seorang Syuting ya. aktif dari zaman dulu ya. Karena gini, banyak orang-orang tuh kan salah kaprah masalah bagaimana cara merawat diri sebagai seorang perempuan ya. Banyak yang teplok-teplok FOMO, yang orang bilang FOMO, ini viral, beli ini viral. Padahal sebenarnya kan merawat kulit itu kan nggak perlu repot-repot, yang penting kulitnya bersih, lembab, siang pakai sunscreen selesai. Tapi orang-orang kan yang maunya 7 kali lipat ini plek, dipikirnya kayak gitu tuh dipikirnya bagus, padahal bagusnya sementara, ntar begitu udah tahu ya udah buluk lagi gitu loh. Aku cuman pengen menyiapkan produk sesuai dengan apa yang aku pakai, sesuai dengan kebiasaan aku cara merawat kulit, yaitu yang aku edukasikan. Kalau kamu pengen sehat sama kayak aku ya ayo beli, kalau nggak mau ya udah, nggak usah nanya-nanya mulu. Kenapa kulit kamu muda ya, kenapa ini ya, gue jual skincare lo nggak mau beli ya udah gitu kan. Walaupun sebenarnya aku maksa juga ya, ada duit gak ada duit lo mesti punya ini ya. Aku selalu bilang kayak gitu karena banyak orang yang kasihan banget yang karena terlalu ikut tren FOMO itu akhirnya mereka termakan iklan, membeli produk yang sebenarnya nggak perlu untuk mereka beli. Aku selalu bilang sama mereka, aku punya skincare, tapi kalau kalian memang punya brand tertentu yang kalian sudah cocok dan itu memang aman, silahkan diteruskan gitu loh. Aku cuma mengedukasi nih loh, kalau kepengen kulit kalian sehat untuk jangka waktu yang lama itu nggak perlu ribet, yang penting kalian bersih aja kulitnya, dilembapin aja, udah kayak gitu-gitu doang. Belajar dari mana sih Kak untuk bisa punya bisnis skincare sendiri? Itu kan maksudnya backgroundnya kan mohon maaf ya, sekarang kan lagi ramai juga nih skincare pada ribut ya. Nah Kadila sendiri belajar dari mana? Apa ada partner juga seorang dokter atau seperti apa, dan apa untuk mempertahankan bisnis skincare ini di tengah banyaknya saingan, susah nggak sih Kak? Sebenarnya yang aku jual itu bukan kepintaran, sok-sok aku pinter gitu ya, enggak ya. Kalau masalah kerjasama, aku maklon di dalam perusahaan yang maklon tuh dia pasti sudah punya apotekernya, sudah ada dokter untuk mengedukasinya gitu. Jadi aku hanya memberikan formula bahwa aku kepengen beli produk, ingredientsnya aku mau yang aman, aku maunya yang simple, nggak ribet, tapi bener-bener kepake banget manfaatnya. Aku yang penting gimana caranya biar orang-orang yang punya kulit badak, sensitif dan segala macam itu pakai skincare ini tuh udah nggak perlu biaya mahal, ribet gitu loh. Akhirnya udah dengan supportnya suami sama anak sama nyokap, akhirnya aku survei sampai ke 5-6 pabrik. Akhirnya nemulah 2 pabrik yang aku punya 5 barang sebenarnya. 5 barang ini nggak satu pabrik karena aku pilih mana yang mampu gitu loh. 2 item di pabrik satu, yang 3 item di pabrik yang lain gitu. Dengan aku berharap bahwa dengan mereka beli di tempat aku, kan namanya Delpus Skincare ya, catat ya namanya Delpus Skincare ya kan. Itu cocok. Jadi kayak one stop shopping, dengan beli satu brand ini semuanya sudah tercakupi. Sebenarnya skincare aku juga nggak neko-neko sebenarnya, jadi aku ada andalannya sih, langsung ya sayang.
Ini tuh kayak macam kalau orang bilang, kalau orang-orang anak sekarang yang modern bilang kan kayak eksfoliasi gitu ya. Kalau aku tuh bilang ini kayak lulur tapi buat muka. Banyak orang kalau ke salon, nggak semua orang tuh cocok dengan lulur yang berscrub. Maaf nih buat perempuan-perempuan ya, perempuan-perempuan yang selangkangannya pada hitam-hitam ya. Jadi nggak perlu kalian harus ke salon pakai lulur yang berscrub, karena kalau pakai scrub digosok-gosok lecet itu makin hitam. Terus ketek kita nih, maaf ya, perempuan-perempuan kadang-kadang suka pakai tetep, nggak sadar mereka keteknya hitam itu karena pakai deodoran yang beralkohol. Itu kan dipakai kan sehari berjam-jam. Kalau sabunan kan asal ecek-ecek gitu-gitu kan. Nah kalau pakai ini tuh cuma ditetesin doang terus digosok. Jadi sebenarnya aman karena ini kan skincare lebih ke perawatan kulit keseluruhan, tapi yang dibilas gitu loh. Jadi nggak, kalau orang-orang takutnya nanti overclean gini-gini. Aku sampai ngasih garansi ya, kalau memang pemakaian pertama kulit kamu tuh nggak langsung bersih, dakinya nggak langsung loto, kulitnya nggak langsung halus, aku balikin duit kamu. Aku sampai ngasih garansi kayak gitu supaya mereka kan takut udah capek-capek ngeluarin duit tekor malah nggak ada hasil lagi. Makanya aku mengcounter itu supaya ibu-ibu yang kepengen kulitnya bagus, sehat, bersih, ada jaminan loh. Kalau emang kamu nggak suka, nggak sesuai dengan ekspektasi kamu, duit kamu aku balikin, jadi kamu nggak rugi-rugi amat. Yang penting kamu udah nyobain. Berarti ini bukan krim siang, sore, pagi, malam, subuh? Kalau krim siang aku cuma jual sunscreen doang. Di sunscreen tuh aku juga nggak bikin ribet. Sunscreennya sudah ada moisturizer-nya, udah. Kan kita siang hari kan cuma butuh diprotek sama dari sinar UV, terus kulit tetap harus lembab, udah gitu. Kalau malam hari aku jual kayak macam moisturizer, sleeping mask, udah kayak gitu-gitu doang. Tapi ini enggak halal dan halal, BPOM, dan ibu hamil, ibu menyusui itu boleh. Range harganya kalau satu paket itu aku jual, satu paket ada 5 item ya, ada sabun cuci muka, ada kilo wajah peeling ini buat ngelotokin daki, terus ada sunscreen, ada serum nih, ada serum aku tambahan serum buat untuk ngerin keriput-keriput ya kan, keriput-keriput manja yang laknat-laknat itu ya. Terus sama lembut malam itu moisturizer buat malam hari aku jual 495.000. Tapi kadang-kadang kalau misalnya ibu-ibu pada belum gajian ya, siapa yang belum gajian absen gitu, aku suka live di TikTok tuh, ntar aku kasih siapa yang duitnya pas-pasan atau apa aku subsidi, biar mereka, yang penting buat aku tuh mereka coba dulu. Kalau toh bergaransi ini kan, kalau mereka udah coba ya kalau suka terusin, nggak suka duit balik, udah gitu. Sekarang fokus ke bisnis gitu, nggak menyayangkan meninggalkan pekerjaan Ya, lamanya nama yang besar sudah Gadela. membesarkan nama Gadela gitu. Oh ini ada yang lucu nih, kan aku kan sekarang sudah mulai mencoba untuk memperbaiki diri ya, walaupun belum baik-baik banget ya, masih petakilan, TikTok masih cengkulit gitu kan. Cuman ini kan suatu, aku kan udah umur 45 tahun, kalau nggak mulai dari sekarang kapan lagi, itu aja intinya. Memang resikonya aku sempet sih ngebayangin, aku sempet ngomong sama dia, aduh perjuangan aku untuk jadi pemain sinetron tuh susah banget tuh, aku dari casting ke casting bayaran dari 75.000, syuting dari callingan jam 8 sampai jam 8 sampai jam 11 malam, kadang di take kadang enggak, nunggunya di emperan kayak gitu. Itu ya itu kan prosesnya benar-benar susah, tapi mau nggak mau ini harus aku apa ya, proses hidup ya Mas ya, mau nggak mau aku harus jalanin. Walaupun sebenarnya ini mohon maaf banget buat yang Bapak produser yang kemarin sempat menyakiti hati aku ya. Kemarin tuh sempat dapat tawaran syuting, disuruh buka hijab aku. Syuting ya, tapi buka hijab. Enggak, aku kalau mau syuting aku kayak gini, fulus. Lu enggak gini fulus, buka hijab aja. Ntar fulus. Enggak, aku langsung ini godaan banget ya. Memang sih kalau ngomongin masalah duit, ya siapa sih yang nggak mau duit cepet, sehari udah jelas lah itu digitnya ya kan. Tapi kembali lagi, Duit gak dibawa mati. Apa? Duit gak dibawa mati. Nggak dibawa mati, walaupun sebenarnya kita hidup butuh duit. Cuman makanya aku mencoba kerjaan yang lain, jual skincare, aku bisnis catering juga. Kalau ada order catering boleh ya, catering. Terus kita mensuplai security, siapa tahu dengan 3 kerjaan ini Allah membuka pintu rezeki yang lain. Aku sih syuting tetap menerima kerjaan syuting nanti ya, tapi sampai sekarang aku masih belum dibolehin juga sama anakku. Anakku bilang, aku lebih suka mami di rumah katanya. Kalau syuting mami nggak pernah ada waktu buat kita. Aku dikasih waktu sampai Agustus. Setelah itu boleh aku dipertimbangkan, kalau ada tawaran aku disuruh diskusi sama mereka boleh ambil apa enggak. Kalau stripping kayaknya masih belum boleh sama mereka ya. Tapi ini juga karena support dari suami juga ya? Iya. Kan pas kamu menikah kan? Iya benar. Secara ini kayaknya ini ya, maksudnya ke bawah
aku tuh sempat bernazar sebenarnya dulu. Umur 30-an, aku tuh bernazar nih. Aku sempat bilang, tuh ya Allah, aku sebenarnya capek nih kayak gini, nggak ada waktu buat anak, buat keluarga. Aku pengen nanti kalau bisa di umur 45 tahun aku tuh bisa pensiun, tapi bukan karena aku nggak laku ya Allah ya, aku bilang gitu. Aku pengennya pensiun karena memang sudah waktunya aku berhenti dan diganti dengan rezeki yang lain. Aku waktu itu sempat berujar gitu. Aku lagi nyetir, lagi syuting 2 judul. Itu judul yang satu selesai itu breaknya jam 6 atau jam 7 pagi, sedangkan jam 8 aku sudah ada callingan tempat lain. Itu aku nyetir sambil aku tuh kayak setengah ngantuk, sambil kayak gimana sih orang melayang kayak kurang tidur gitu. Aku sempet Microsoft gitu. aku sempet kayak ini berujar gitu. Aku ya Allah, aku pengen gini. Ya mungkin itu dijabah sama Allah ya. Dijawabnya bener, umur 45 tahun gue. Gue gak syuting nikah ya. Nah, sebelum nazar tadi mungkin ada di momen seperti apa sih Kak Dela memutuskan untuk meninggalkan sebentar nih dunia acting gitu sebelum akhirnya berganti jadi usaha gitu. Ada di momen seperti apa sebenarnya udah nih udah mulai saatnya nih mulai dari dunia acting fokus ke pekerjaan baru. Aku harus memilih uang atau rumah tangga dan keluarga yang sehat dan harmonis. Maaf ya Bapak ya. Iya, dimaafin. Jadi aku rumah tangga yang dulu berantakan karena masing-masing kita sibuk dengan mencari uang buat anak. Aku nggak ada waktu ngurus anak, ngurus laki gitu kan. Sampai akhirnya udah berantakan karena tidak bisa memposisikan diri sebagai seorang istri gitu loh. Karena memang kodratnya kan memang ya istri boleh kerja tapi keluarga tetap harus terurus. Tapi ini bener-bener yang aku hampir 1 kali 20 jam di luar. Gak ada waktu. Anak aku semuanya anaknya neneknya, laki aku dulu adalah ya begitulah gitu. Makanya sekarang begitu aku menikah, dia sempat memberikan aku kayak pandangan gitu. Kamu sempat waktu awal-awal nikah kan aku masih syuting nih, kita sempat berantem, nggak ada waktu. Terus dia bilang, mau sampai kapan kamu kayak gini? Gimana caranya biar mau nggak kamu rumah tangga kamu berantakan lagi terus gitu? Tapi duit kamu banyak, apa yang kamu cari? Kamu bahagia, dunia akhirat, bisa ngurusin anak, bisa ngurusin suami, ya rezekinya pasti ada aja katanya gitu. Akhirnya ya udah aku ngambil pilihan, ya udah deh aku per Februari tanggal berapa belas ya, 10 atau 11 itu aku stop, tidak menerima tawaran syuting apapun. Setelah setahun menjalani jadi pengusaha mungkin lebih nyaman Kak jadi Iya. Jadi kalau ya kita nggak usah ngomongin duit lah ya. Namanya juga orang meniti karir ya kan, meniti bisnis. Jadi nggak semuanya langsung instan brek kayak macam dulu aku syuting kan, bayaran sekali syuting 75.000, itu pun dibayar sebulan kemudian pakai cek ya kan. Nah sekarang juga kayak gitu, aku masih merintis juga kayak live jualan, terus dari WA nawarin skincare, nawarin catering kayak gitu ya. Hasilnya memang ada, memang belum sebanyak syuting, tapi paling enggak ada. Toh aku juga gak hidup sendiri kan ya, sudah ada yang ngempanin juga kan ya, jadi enak dong sekarang. Jadi aku udah lebih bahagia ya Kak meninggalkan pekerjaan yang lama gitu dan fokus sama rumah tangga. Tetap masih ada sesuatu yang hilang, karena dunia entertain itu kan dunia aku juga kan. Maksudnya aku bisa ketemu sama dia kan karena gue ertong ya kan ya Pak ya. Ntar gue bilang public figure, ntar viral lagi, sok public figure lagi. Ya kan, itu kan proses hidup. Aku tetap kalau ngomongin ada yang hilang, pasti ada yang hilang. Kita kangen juga ya, kangen juga syuting gitu. Tapi ya kalau dibilang aku meninggalkan banget sih enggak. Sesekali dia masih ngasih izin ngambil kalau FTV gitu. Cuman akunya yang kayaknya memang lebih segala sesuatu tuh enak kalau kita ngatur sendiri, kita nggak diatur sama orang gitu aja sih. Berarti banyak tawaran yang tolak Kak selama tahun ini tawaran. Alhamdulillah ya, stripping iya alhamdulillah. Sampai ada yang mau bayar cash juga. Iya, menggiurkan sih, demi Allah menggiurkan. Maksudnya gini, enggak kita aman kok bayarannya, selesai syuting kita DP dulu deh 50% deh gitu. Aku sempat ngomong, duit ini gitu kan. Ya terserah kamu mau gimana, istiqomah dengan keputusan kamu atau gimana. Ya udah deh tahun depan aja ya Mas, gue bilang gitu.